Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Pujian yang Tulus. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dan kami ingin merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak perusahaan yang secara berkala mengundang pakar motivasi untuk memberi seminar motivasi bagi karyawan mereka. Memang usai seminar mereka biasanya akan lebih termotivasi. Mereka lebih percaya diri dan semangat dalam bekerja. Memupuk motivasi dengan mengundang pakar motivator memang baik, tapi tahukah saudara bahwa motivasi karyawan bisa berlipat dan berlipat dalam setiap usaha yang berhasil jika motivasi itu datang dari atasannya sendiri. Ya, demikianlah menurut survei yang pernah dilakukan sebuah situs pencari kerja. Kebanyakan orang lebih percaya pada pendapat orang yang sudah mereka kenal. Karena jika orang itu adalah orang yang memimpin atau sang atasan yang mereka hormati, jelas akan lebih berharga daripada motivator yang baru mereka kenal. Namun memberikan motivasi juga tidak selalu berupa mengumpulkan semua karyawan dalam satu ruangan. Ada kalanya memberikan pujian secara personal kepada karyawan siapapun juga, dan juga bisa menjadi motivasi berharga bagi mereka. Sayangnya, sebuah riset menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% karyawan yang pernah mendapatkan pujian dari atasannya. Budaya pemimpin selalu benar, ya, dan anggapan bahwa mengakui kelebihan adalah tanda kelemahan seringkali membuat para atasan ragu untuk memuji bawahannya. Padahal jelas anggapan seperti itu keliru, ya. Kewibawaan sebagai pemimpin tidak akan luntur saat pemimpin memuji dan menghargai bawahannya. Sebaliknya, pujian yang tulus akan menimbulkan motivasi tersendiri bagi bawahan yang mendengarkannya. Saudara-saudara, setiap orang sering dipuji, tapi tidak setiap pujian membuat orang senang. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu saudara dan saya ingat ketika memuji bawahan kita, pengikut kita, karyawan kita. Yang pertama adalah spesifik. Tidak cukup dengan terima kasih, tapi katakan terima kasih sudah bekerja keras sehingga presentasi kita lancar. Klien kita pasti puas. Yang kedua, action. Jangan hanya sebatas kata-kata. Tidak hanya memuji. Pemimpin mungkin bisa memberi kesempatan karyawan tadi untuk memimpin presentasi berikutnya atau sebut saja nama dan kontribusinya di depan klien saudara. Yang ketiga, jangan memuji untuk mengawali kritik. Kebiasaan ini hanya akan membuat karyawan atau pengikut kita curiga pada setiap pujian kita di waktu selanjutnya. Pujian yang tulus, sekali lagi, pujian yang tulus akan memberikan timbal balik kontribusi yang tulus juga. Marilah dengan renungan ini kita akan senantiasa menjadi seorang pemimpin, baik di perusahaan, di dalam pekerjaan, maupun pemimpin di dalam kegiatan dan pelayanan yang ada di dalam gereja. Biarlah kita nyatakan dan berikan pujian yang tulus kepada mereka. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengajar kami supaya kami memberikan pujian yang tulus kepada setiap orang. Apakah kami sebagai seorang
pemimpin dalam perusahaan, dalam pekerjaan, maupun kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau pemimpin-pemimpin, biarlah kami akan memberikan pujian yang tulus. Inilah Tuhan, doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.